teknologi komunikasi data dan suara. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan teknologi komunikasi data dan suara. Ini adalah anggota kelompok 2. Apa itu teknologi komunikasi data? Teknologi komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi data yang telah diubah dalam suatu kode tertentu yang disepakati melalui media transmisi dan pengiriman ke penerima. Jenis-jenis teknologi komunikasi data yang pertama telegraf, yaitu sistem telekomunikasi menggunakan peralatan listrik untuk mengirim dan menerima sinyal sesuai dengan kode dalam bentuk pulsa listrik dengan menggunakan kabel-kabel tembaga dari jarak jauh. Ini adalah kerja telegraf. Dua, faksimil. Mesin faks merupakan peralatan telekomunikasi yang digunakan untuk mengirim tulisan dan gambar melalui kabel telepon. Ini cara kerja faksimil. Ini cara menerima faksimil. 3. Pagar. Pagar sebenarnya hanya untuk memanggil atau memberikan instruksi satu arah saja atau tidak interaktif. Ini cara kerja pagar. 4. Jaringan komputer. Jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antara komputer untuk saling berkomunikasi dengan data. Tujuan komunikasi data. Tujuan dari komunikasi data antara lain: A. Memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar efisien tanpa kesalahan dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat yang lain. B. Memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh. C. Memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara terbesar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol, baik desentralisasi maupun sentralisasi. D. Mempermudahkan kemungkinan pengelolaan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. Cara menjaga data dari sistem komunikasi data. 1. Pastikan media transmisi tidak rusak. 2. Pastikan alamat IP yang mau dikirim benar. 3. Lindungi kabel-kabel di tempat yang aman. 4. Letakkan kabel-kabel di tempat yang aman. 5. Seluruh riskan virus. Rekomendasi sehari 2 kali. 6. HDD yang digunakan tidak boleh bad sector. 7. Agar lebih baik HDD yang digunakan tidak campur dengan game ini membuat file menjadi lemot. Hambatan ketika melakukan komunikasi data. A. Hambatan yang bersifat teknis, yaitu tidak dapat untuk diterima revision. B. Hambatan bahasa yang pesan yang kita kirim tidak dapat ditafsirkan secara sempurna oleh revision. C. Hambatan bola salju, yaitu pesan semakin lama semakin membesar. Teknologi komunikasi data dan suara. Komunikasi suara. Pengertian teknologi komunikasi suara. Teknologi komunikasi suara merupakan jenis komunikasi yang paling umum digunakan berupa informasi yang disampaikan melalui perantara suara untuk didengarkan. A. Jenis komunikasi suara. A. Komunikasi siaran radio. Informasi dipancarkan ke segala arah dan siapapun diperbolehkan menerima informasi tersebut dan informasi yang dikirim bersifat umum. B. Komunikasi radio amatir. Informasi dipancarkan ke segala arah tetapi jumlah pengirim dan penerima informasi terbatas pada mereka yang mempunyai izin beroperasi. C. Komunikasi radio dua arah. Informasi terbatas pada pengirim dan penerima yang beroperasi dengan saluran gelombang yang sama dan jarak jangkauannya terbatas sehingga sistem pribadinya dapat terjaga. D. Komunikasi radio antar penduduk atau citizen band. Hubungan komunikasi bersifat pribadi, jangkauannya terbatas dan kerahasiaan tidak terjamin karena semua pesawat menerima sistem komunikasi dapat mendengar informasi yang disampaikan.
penerima yang merupakan pelanggan dari pengirim, jarak jangkauannya terbatas. F. Komunikasi telepon, bersifat pribadi murni atau niaga, jumlah informasi yang disampaikan tidak terbatas, kreasi yang terjaga jarak jangkaunya paling luas. Hambatan dalam melakukan komunikasi suara. A. Suara yang tidak dapat diterima dengan baik karena pengaruh sinyal. B. Suara menjadi berbeda. Ciri-ciri komunikasi suara. 1. Hanya bisa ditangkap oleh indera pendengar. 2. Bersifat verbal atau langsung. 3. Tidak ada yang visualisasi. 4. Adanya media penghantar suara. 5. Dapat dilakukan hanya pada jarak tertentu. 6. Dapat dimengerti 7. Frekuensi. 8. Digunakan untuk menyampaikan informasi. 9. Syarat komunikasi suara. 1. Pengiriman atau transceiver, pihak yang mengirimkan misalnya pesawat lewat telepon, telex, terminal, dan lain-lain. Tugasnya adalah membangkitkan berita atau informasi dan menempatkannya pada media transmisi. 2. Media transmisi, media yang digunakan untuk menyalurkan atau mengirimkan ke tempat tujuan atau penerima, misalnya saluran fisik atau kabel. 3. Penerima atau receiver, pihak yang menerima informasi misalnya pesawat telepon, telex, terminal, dan lain-lain. Tugasnya adalah menerima berita atau informasi yang dikirimkan oleh pengirim berita. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.